Great. Tema hari ini, teman-teman sudah pernah dengar nama yang akhir-akhir ini begitu mengguncang dunia. Namanya adalah Charlie Kirk. Pernah dengar kan? Oke. Saya percaya Charlie Kirk adalah orang yang luar biasa ya, berdasarkan peristiwa meninggalnya Charlie Kirk ya. Mari kita bicara tentang dia ya, yang dikaitkan dengan firman Tuhan dan pelajaran rohani untuk kita semua ya. Alright, hari ini ya, YouTube ini berbicara mengenai hidup bisa berakhir seketika. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk Kristus? Charlie Kirk mati mendadak. Pertanyaannya, apa kita siap? No one promise tomorrow. Are you ready for eternity? Ketika hidup berhenti mendadak, lalu apa? Ya, teman-teman, coba bayangkan ya, seseorang berdiri di depan ribuan orang, sedang berbicara dengan penuh semangat ya, berapi-api ya. Semua mata tertuju kepada dia, kepada Charlie Kirk ya. Tapi dalam hitungan detik suara itu terhenti. Boom. Charlie Kirk ditembak dan meninggal pada 10 September tahun ini ya, tahun 2025. Baru-baru ya. Sekitar pukul 12:23 waktu setempat ya, di Utah ya, negara bagian ya, di Valley University ya, Utah ya. Tubuh Charlie Kirk roboh seketika, hidupnya berakhir. Itulah yang dialami seorang Charlie Kirk, seorang tokoh publik ya di Amerika Serikat yang ditembak mati saat berbicara di podium. Pertanyaan besar buat kita hari ini, kalau bukan kita berhenti seketika, apakah kita siap menghadap Tuhan? Charlie Kirk masih muda, umurnya 31 tahun ya, penuh energi, banyak rencana, tapi usianya berakhir begitu cepat. Alkitab berkata di Yakobus 4 ayat 14 ya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Teman-teman, hidup ini rapuh. Kita bisa saja merencanakan banyak hal ya, tapi Tuhanlah yang memegang kendali. Perhatikan saya, Raja Hizkia, Yesaya 38 ayat 1 sampai 5 ya. Yang pintar mencatat ya. Tuhan berkata, engkau akan mati. Hizkia berdoa, minta belas kasihan, lalu diberi 15 tahun loh, umur tambahan ya. Hidup itu bukan hak kita, tapi anugerah Tuhan. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 ya, mencatat ya, orang kaya bodoh. Dia kumpulkan harta, bangun lumbung besar. Dia pikir akan hidup lama, tapi malam itu juga nyawanya diambil. Hidup bukan soal berapa banyak kita punya, tapi apakah kita siap untuk kekekalan ya. Paulus begitu juga ya, di Filipi 1 ayat 20-21, bagiku ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang percaya melihat hidup sebagai kesempatan melayani dan mati sebagai pintu menuju rumah Bapa. Itu
Pernah ada orang yang sedang sehat, ya, sehat walafiat, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dalam hitungan hari. Keluarganya kaget, ya enggak? Tidak siap. Hidup bisa berubah secara drastis. Kita suka bilang, nanti aja deh bertobat, nanti aja deh pelayanan kalau sudah pensiun. Kan begitu kan? Seringkali nanti itu tidak pernah datang, ya enggak? Seperti orang bilang ya, nanti diet lah, ya. Nanti saya mau diet lah, tapi setiap kali lihat gorengan langsung lupa semua tekadnya. Nah, sama dengan iman ya. Kalau kita menunda-nunda pertobatan dan menunda bersaksi, bisa-bisa terlambat. Dari kisah Charlie Kirk dan firman Tuhan kita belajar ya, hidup ini singkat, jangan sia-siakan, jangan takut mati, tapi takutlah jika mati tanpa Kristus. Nah, itu dia. Teman-teman, jangan hanya hidup untuk diri sendiri, hidup untuk melayani Tuhan. Amanat agung bukan opsi ya, tapi kewajiban, itu perintah ya. Matius 28 19 sampai 20. Teman-teman perhatikan saya ke depannya baik-baik ya. Satu, saya mau bertanya, tolong jawab secara jujur ya, jawab masing-masing sendiri. Jika hidupku berhenti hari ini, apakah aku siap menghadap Tuhan? Selama ini aku hidup untuk Kristus atau untuk diriku sendiri? Apakah aku sudah memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Terakhir, ya, apa yang harus aku lakukan segera supaya hidupku berdampak bagi kekekalan? Teman-teman, pesan moralnya adalah life is short but eternity is long. Hidup ini singkat tapi kekekalan itu panjang. Karena itu gunakan hidup singkat Anda untuk sesuatu yang bernilai kekal. Melayani Kristus dan melaksanakan amanat agung. Itu closing statementnya, teman-teman. Jangan tunggu hari esok untuk hidup bagi Kristus. Jangan tunda untuk bersaksi, karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Mari kita gunakan setiap detik ya untuk kemuliaan nama Tuhan dan mengabarkan kabar baik keselamatan kepada dunia. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami akan tugas mulia melaksanakan amanat agung. Tolong kami ya Tuhan, supaya tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman. Pakailah hidup kami untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu, supaya tidak ada yang binasa tanpa mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hidup kita terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk diri sendiri. Yesus sudah menyelamatkan kita ya, maka jangan biarkan ada orang di sekitar kita binasa karena tidak mengenal Kristus. Mari kita semua dengan taat melaksanakan amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Biarlah hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan pembawa kabar baik, supaya semakin banyak orang mengenal Yesus dan menerima keselamatan kekal. Ayo tetap semangat, keep on fire. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.